two, one. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi di YouTube Hilen Batin Channel. Kali ini kita akan membahas seputar konten obsesi obrolan seputar edukasi. Nah, kali ini di samping kita sudah ada Kak Wasidi. Selamat datang Kak Wasidi. Ya, selamat pagi Bapak. Siap, selamat pagi. Ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bapak pada hari ini. Alhamdulillah rabbil alamin. Nah, kira-kira Kak Wasidi, kata orang itu Kak Wasidi tak kenal maka tak sayang. Sekarang kami persilakan Kak Wasidi untuk memperkenalkan diri kepada penonton. Baik para pemirsa sekalian, alhamdulillah saya sudah sampai di kampus tercinta kita, yaitu kampus UIN Raden Patah Palembang, yang bertepatan di Jakabaring ya Pak ya, Ya, kampus benar. B-nya ya. Alhamdulillah. Baik, perkenalkan nama saya Wasidi Andri. Saya juga sebagai mahasiswa di UIN Raden Patah Palembang, yaitu Fakultas Usuluddin. Itu Bapak ya. Oke, sekalian. siap. Jadi Kak Wasidi masih mahasiswa aktif ya Kak Wasidi? Ya, alhamdulillah Mas. Di Fakultas Usuluddin, tepatnya di kampus A. Ya, di kampus A. Iya. Ya. Kalau kita ini sekarang lokasi syuting ada di kampus B, teman-teman sekalian. Jadi kami terima kasih Kak Wasidi sudah mau menerima undangan kami dan rela panas-panasan dari kampus A ke kampus B. Iya, Pak. Semoga perjuangan yang telah dilakukan dibalaslah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, Kak Wasidi, kira-kira kesibukan sekarang apa Kak Wasidi? Alhamdulillah, selain dari kuliah Pak, ini kan sudah semester akhir. Iya. Jadi untuk mengisi kekosongan juga untuk membantu salah satu rumah Quran yang ada di Kota Palembang. Ya, untuk membantu ngajar. Oh Pak. iya, kira-kira nama rumah Qurannya apa Kak Wasidi? Di sini untuk lembaganya Pak ada itu YDM, Yayasan Duafa Mulia. Oh, Jadi di Yayasan situ Duafa Mulia. Yayasan Duafa Mulia ini ada 9 cabang rumah Quran Pak. Salah satunya yang kami mengajar yaitu Rumah Quran Darul Zahra. Oh, Darul itu Zahra. ya. Di sini juga Pak ada untuk anak-anak yang kurang mampu, duafa juga bisa. Ya. Ya, berarti Kak Wasidi kalau misalnya ada teman-teman nih yang nonton konten kita ini bisa berminat ingin masuk ke situ, gimana caranya Kak Wasidi? Oh, itu boleh. Nanti kami arahkan atau bisa menghubungi kami Pak. Ada kontak yang bisa dihubungi? Ada Pak. Di Palembang ini salah satunya yaitu di Jakabaring Pak. Jakabaring, Kemudian di Skojo dan juga di Arapusri Pak. Oh, Pusri ya salah teman-teman satunya. sekalian. Kalau misalnya ada website atau apa dari yayasan? Ada Pak, dan itu Instagramnya ada, Instagramnya. Facebooknya juga ada. Oke, nanti kita akan cantumkan ya teman-teman sekalian di bawahnya langsung nanti. Iya, Itu kira-kira. Nah, Kak Wasidi, berbicara masalah aktif di yayasan Kak Wasidi, kan dari berbagai macam teman seangkatan Kak Wasidi nih, dengan berbagai macam background mereka, kenapa Kak Wasidi memutuskan untuk aktif di yayasan? Ada apa Kak Wasidi? Sebenarnya Pak, kalau dari untuk itu kan sebelumnya sudah alhamdulillah kami juga aktif di lembaga pendidikan Pak. Sebelumnya kami juga salah satu di pesantren modern terpadu Nurul Qomar Pak, yang beralamat di Bombaru Pak. Oh, Bombaru. Nah, jadi mungkin dari latar belakang kami sudah untuk mengarah ke sana Pak. Oh, iya. Jadi alhamdulillah juga mungkin sudah banyak yang kenal dan juga kita orangnya kenalnya di sana Pak. Nah, ngarahnya ke sana. Mungkin juga ketika orang kenal, mungkin bisa kita arahkan ke sana gitu ya. Oh, jadi Kak Wasidi teman-teman sekalian sesuai sama gambar yang ada di tengah-tengah kita ini teman-teman sekalian. Di sini terlihat ada laki-laki seorang santri. Ya. Bersarung bersama-sama, ini adalah santri ya. Iya. Nah, jadi Kak Wasidi ini sebagai santri Kak Wasidi. Nah, kira-kira berbicara masalah pesantren, berarti Kak Wasidi izin juga. Dari kapan Kak Wasidi itu mulai masuk pesantren itu? Kalau kami
Itu mulainya dari SMA, Pak. Oh, SMA. Ya, 2015. Oh, Kak Wasidin aslinya dari mana, Kak Wasidin? Kalau asli kami Banyuasin, Pak. Oh, Banyuasin. Iya, Banyuasin. SMA-nya di? SMA-nya di Palembang, yaitu di Pondok Pesantren Modern Terpadu Nurul Qomar tadi. Oh iya Nurul Qomar tadi. SMA apa Aliyah itu? Itu SMA, Pak. Oh, SMA. Ya, SMA itu mulainya punya, dari punya pesantren ya? Iya. Mulai dari tingkat pendidikan MI, kemudian RA dulu, RA, MI, kemudian untuk lembaga umumnya SMP, SMA. Oh, ini menarik teman-teman sekalian, bahwasanya Kak Wasidin ya, kalau misalnya yayasan pesantren itu biasanya ya erat kaitannya dengan yang apa, yang agama-agama ya. Misalnya kayak RA, TK-nya ya, MI-nya itu sebagai SD, MTS, SMP, ya kan, Aliyah itu SMA. Nah ini kok bisa umum itu gitu loh? Ini memang untuk perbedaannya, Pak. Ya seharusnya MA, kemudian SLTP, Pak ya. Iya benar. Nah, kemudian ini dari salah satunya mungkin dari sudah para yayasan yang merintis, Pak, yang sudah menentukan gitu. Ya. Cuma kalau kurikulumnya Kak Wasidin, kalau apa agama itu kental nggak sama yang umum-umum yang lainnya itu? Kalau kurikulumnya kita masih ikut ke pemerintahan, Pak. Ya. Dan juga untuk agamanya ya sudah disetting oleh lembaga-lembaganya. Oh, berarti ada kurikulum wajib dari pemerintah, kemudian ada kurikulum yang dari pesantren. Iya, benar. Oh, jadi digabung di situ ya. Oh iya, berarti teman-teman sekalian, ada juga ya Kak Wasidin beberapa pesantren yang dia tuh masih pendidikannya tuh masih umum ya. Iya, benar. Tapi jangan salah teman-teman sekalian, peran di pesantren di situ ada sebagai meningkatkan kapasitas dalam hal agama itu ya Kak Wasidin. Oke. Kemudian Kak Wasidin berbicara masa pesantren lagi nih. Iya, boleh, Pak. Kira-kira apa sih suka dukanya masuk pesantren itu, Pak? Kalau di pesantren ini, Pak, kita sebagai santri itu diajarkan untuk hidup mandiri, Pak. Nah, jadi dari latar belakang kita anak orang kaya, anak orang yang menengah ke bawah dan menengah ke atas itu sama, Pak, di kalangan pesantren. Jadi untuk di kalangan pesantren itu sama anak orang kaya, anak orang miskin. Jadi kita diajarkan untuk hidup mandiri, Pak. Jadi ketika di pesantren itu, kalau di rumah kan kita makannya boleh milih-milih, Pak. Ya, bebas. Kalau itu sesuai dengan keinginan kita. Jadi kalau di pesantren itu sudah diatur. Kalau makannya ikan-ikan semua, makannya sayur-sayur semua. Ada jadwal ya? Iya, ada jadwal. Itu. Nah, kira-kira menurut Kak Wasidin, karena banyak omongan di luar sana, orang-orang yang masuk pesantren itu rata-rata itu yang nakal-nakal yang tidak bisa diatur, kemudian sudah masuk pesantren aja biar diurus. Nah, itu gimana menurut Kak Wasidin? Itu sebenarnya ada dua pendapat, Pak. Ada dua juga. Setiap orang ada dua. Mungkinan ini dari segi pendidikan juga, Pak. Mungkin dari lingkungan keluarga. Misalkan nih keluarganya orang ayahnya kerja, ibunya kerja, jadi tidak sempat untuk mengobrol-ngobrol sama anaknya kan. Jadi mungkin anak ini merasa tidak diperdulikan kan. Jadi tidak ada yang untuk menegur apa yang dibuat salah, ini benar, itu salah kan. Jadi tidak ada yang menegur. Jadi dibiarkan sehingga anak itu merasa dia paling benar. Apa yang dilakukan salah ternyata tidak ada yang menegur, mungkin dianggapnya benar kan. Itu sehingga perlakuan itu tidak ada yang mengontrol, Pak. Jadi katakanlah anak itu bebas. Nah, jadi sehingga ibu dan bapaknya tidak mampu untuk mengatasinya. Jadi sehinggalah untuk memasukkan sebuah pesantren. Mungkin di pesantren itu kita akan diajarkan, dididik, itu, Pak. Jadi gitu. Nah, sebenarnya ada juga dari untuk niat pribadi untuk seorang anak itu. Mungkin untuk masuk pesantren ada disuruh oleh orang tua. Dan juga lebih bagusnya lagi dari niat kita sendiri dan kemudian didukung oleh orang tua, itu yang bagusnya, Pak. Dan kebanyakan juga di pesantren itu yang mengatakan pesantren sebagai bengkel.
Iya, bengkel untuk memperbaiki akhlak-akhlak. Iya, memang benar untuk memperbaiki. Tetapi dalam ininya untuk semestinya itu cuma untuk mendukung, ya memperbaiki, mendukung. Yang untuk lingkungan yang paling baik itu adalah keluarga, dari keluarga Pak, yang sebenarnya. Ya. Nah itu teman-teman sekalian bahwasanya apa ya Kak Wasidinya, banyak faktor ya kenapa orang faktor itu memasukkan anaknya ke pesantren. Emang pada dasarnya untuk apa ya, memperbaiki akhlak ya, salah satunya itu. Nah itu teman-teman bahwasanya kalau misalnya kita belajar apa ya Kak Wasidih, belajar beberapa literasi, karena yang membentuk karakter si anak ini salah satu dari faktor keluarga. Iya benar Pak. Nah, benar. Keluarga tadi kasus seperti yang Kak Wasidi bilang tadi, bisa jadi sibuk bekerja, tidak ada waktu untuk apa ya, untuk menegur anaknya kalau misalnya ada salah sebagai macamnya itu, daripada terlalu jauh nanti Kak Wasidi ya. Jadi walaupun dia dengan rasa terpaksa, ya sudah dimasukkan saja sih. Tidak sedikit Kak Wasidi orang seperti itu yang awalnya dipaksa, lama-lama kok jadi ustadz. Ya benar Pak. Ya, orang bisa itu kan karena terbiasa. Benar. Itu kan ada nggak misalnya temannya Kak Wasidi misalnya itu yang emang dia itu karakternya itu nauzubillah lah. Tiba-tiba pas sudah masuk pesantren tuh, kok beda bener. Nah, itu ada nggak tuh? Banyak itu Pak sebenarnya. Iya. Karena dari lingkungan pesantren itu kan kita sudah diajarkan bagaimanapun lingkungan keluarga kita, latar belakang keluarga kita itu adalah mungkin kita tidak bisa untuk menghindari. Itu memang sudah takdir. Benar. Nah, jadi kita diarahkan untuk kita di pesantren ini, orang tua kita sudah berkorban ya untuk memperbaiki kita, untuk demi pendidikan kita, itu Pak. Benar sih. Jadi apa ya teman-teman sekalian, sebenarnya itu adalah apa ya, cara yang terbaik ya yang bisa dilakukan oleh orang tua, mengingat aktivitas orang tua kita yang begitu padat, karena pada dasarnya orang tua tuh mencari uang itu ya untuk kita salah satu sebagai anak. Tapi kita apa ya, daripada kita itu banyak waktu yang tidak bermanfaat di luar sana, alangkah baiknya teman-teman sekalian, daripada dimasukkan cara paksa, lebih baik sukarela lah. Sukarela, kalau misalnya dari hati sudah menerima, insya Allah nanti akan diberi kemudahan ya, untuk apa ya, ikut di dalam peraturan di pondok pesantren. Karena tidak sedikit Kak Wasidi. Contohnya seperti kami ini, kami tuh Kak Wasidi, teman-teman sekalian sedikit sharing juga. Kami dulu masuk pesantren tuh pada saat SMP, MTS. Oh, Bapak juga alumni pesantren? Cuma pesantren kilat. Iya itu. Kami pesantren tuh Kak Wasidi cuman setengah tahun. Itu dari kelas 1 kan, kelas 1 MTS masuk. Cuma setengah tahun, karena ya mungkin karena pada saat itu kan mental belum terbentuk. Karena masih beranggapan apa ya, kalau misalnya ada sanksi atau apapun itu terlihat apa ya, sadis. Nah karena sadis itulah jadi berapa kali nangis, masih kecil wajar kan MTS kan, berapa kali nangis ngadu sama orang tua. Alhamdulillah selama 3 tahun tetap di sekolah yang sama, cuman PP pulang pergi. Tapi kekurangan teman-teman sekalian banyak kurangnya sebenarnya Kak Wasidi. Oke, kelebihannya kita tidak terhindar dari sanksi. Walaupun pada dasarnya kurikulum pondok masih ada di dalam mata pelajaran sekolah, tapi semua yang membentuk kita dalam hal penguasaan skill sebagai macamnya itu di pesantren ternyata. Salah satunya apa? Misalnya kayak apa ya? Kayak sholawatan lah, kemudian juga ada aktivitas debat bahasa Inggris sebagai macam, itu hilang tiba-tiba karena di sekolah tidak diajarkan. Diajarkan tuh di pesantren. Nah, sehingga pada saat sekarang teman-teman sekalian baru terasa, kenapa nggak dulu itu 3 tahun full ya mondok ya. Kalau 3 tahun full itu apa ya, banyak sukanya, walaupun dukanya sebenarnya tidak sedikit sih. Karena ada kadang-kadang kalau anak pondok itu ya, kami pernah Kak Wasidi, apa waktu itu mungkin teman-teman sekalian jangan ditiru ya. Kami itu kadang-kadang kan kami masih menggunakan apa ya, sumur ya. Beberapa kali ember tuh pasti jatuh ke sumur. Jadi kalau dilihat di bawah itu, masya Allah banyak ember sebagai macam. Malah sampai ada Kak Wasidi tahan ke bawah turun. Ngambil ember lumayan sebagai macam. Dan juga pernah kami tuh apa ya,
pernah minum dari air sumur itu karena saking hausnya mungkin kan, saking haus dan kayak gini terasa rasa air sumur itu mentah. Dan banyak cerita-cerita indah di situ itu. Tetapi apa ya teman-teman sekalian, beruntunglah teman-teman yang sudah menjadi santri di dalam pesantren, walaupun awalnya terpaksa tapi dinikmati lah. Insya Allah nanti Allah akan mudahkan jalan kita dan kita bisa menjadi pribadi lebih baik lagi. Nah itu apa kira-kira ya teman-teman sekalian. Sebenarnya Kak Wasid ini kalau bisa digali-gali, sebenarnya banyak cerita setiap orang. Ya benar Pak. Iya kan, kalau kami ini kan hanya setengah tahun tuh sedikit lah pengalaman, tapi kami akan sedikit banyak berkaca dari Kak Wasid. Kira-kira dari SMA kan, Kak Wasid dari SMA. Pak. Kira-kira menurut Kak Wasidi gimana sih tanggapan Kak Wasidi orang yang sudah masuk pondok? Apa sih keunggulannya daripada orang yang belum masuk pondok? Nah, monggo Kak Wasidi. Ya, sebenarnya itu untuk keunggulan orang yang di pondok itu Pak, mungkin kita sudah di pondok di lingkungan itu kan salah satunya yang mendukung itu adalah, yang mempengaruhi kita itu adalah lingkungan. Benar, 90%. Benar. Itu Pak. Mungkin dari lingkungan kita di pesantren untuk konsepnya sudah diatur semua. Dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Itu sudah diatur jadwalnya. Nah, kalau bedanya kita di luar, itu kita yang menentukan sendiri. Mungkin kalau kita tidak bisa mengatur waktu, mungkin kita akan lalai itu Pak. Jadi hal-hal yang di pesantren itu hal-hal yang positif sudah diatur oleh lembaga-lembaga yang ada di pesantren. Mungkin salah satunya kegiatan-kegiatan yang positif dan juga untuk menyibukkan kita. Nah, mungkin ada suka dan dukanya juga Pak. Mungkin untuk santri baru datang itu mungkin kalau tidak ada kegiatan dia ingat sama orang tuanya. Nah itu. Jadi dia ketika tidak ada kegiatan dia nangis sejadi-jadinya. Mungkin tidak ada dengan kemudian diadakan kegiatan dia akan lupa. Dengan asiknya kegiatan itu dia akan lupa dengan ada hal-hal yang ada di rumah yang itu Pak. Jadi kegiatan itu yang menyibukkan dia. Mungkin sehingga kegiatan setelah selesai kita tidur gitu Pak. Nah, jadi sesudah itu kita juga ada kegiatan yang positif, mungkin untuk mengasah skill ini Pak, keahlian. Di pesantren itu ada tingkatannya itu ada pelajaran tilawah, kemudian ada tahfiz, dan juga ada hadroh, dan juga mungkin ada kegiatan itu mungkin dari kesenian, mungkin ada dari olahraganya itu karate, dan juga silat. Nah itu Pak. Jadi salah satu pesantren itu Pak, untuk keunggulannya kiai kami pernah mengatakan orang yang di pesantren itu tidak, ketika lulusnya tidak harus menjadi kiai Pak. Nah itu betul. Nah, dia bisa jadi pengusaha. Yang penting dia ada ruhnya. Nah, pengusaha yang beriman. Kemudian jadi dokter yang beriman. Nah, kemudian jadi pemimpin yang beriman. Itu. Jadi polisi yang beriman. Itu Jadi tadi Kak Wasidi mengatakan teman-teman sekalian sebenarnya itu apa ya Kak Wasidinya, beruntunglah orang yang masuk pesantren. Jangan beranggapan keluar pesantren tuh pokoknya jadi ustadz, jadi yang baca doa. Pokoknya itu kegiatan keagamaan lain. Tapi pada dasarnya sebenarnya Kak Wasidi ya, sebenarnya penanaman nilai-nilai Islam itu terbentuk jadi karakter. Mau jadi apapun profesi teman-teman sekalian, jangan lupakan karakter yang dibentuk oleh pesantren. Tidak, walaupun pada dasarnya kita itu memang orang pesantren itu wajib hukumnya bisa baca doa, bisa imam, kan, kemudian baca yasin, kemudian juga barzanji, kemudian juga ceramah. Walaupun ceramahnya itu lebih kesannya itu kayak baca khutbah Jumat, itu tidak masakan baca. Tapi jangan tinggalkan itu, karena yang melekat di masyarakat, Kak Wasidi mungkin setuju juga, nilai itunya. Benar. Kemasyarakatan itu kan. Kalau misalnya kita anak pondok, pulang-pulang dari pondok, nggak mau terlibat sama masyarakat dalam keagamaan, nggak dipandang orang lain. Iya benar Pak. Itu merupakan sebuah kegagalan. Iya benar. Itu ya Kak Wasidi, bahwasannya kita tuh karakter sudah dapat,
diamalkan. Ya benar. Nah, diamalkan karena tidak sedikit juga orang yang lulusan bukan pondok tapi dia menjadi ustadz. Ya benar. Nah, karena dia ada keinginan Kak Wasid. Ya. Nah, itu teman-teman sekalian, jangan apa ya? Jangan berpikir aku kan nggak mau jadi ustadz. No, bukan itu. Tapi kita di satu lebih kepada pengembangan karakter ya Kak Wasid. Alak salah satunya. Nah, itu juga kami cerita juga Kak Wasid bahwasanya kami waktu SMA kami asrama. Iya. 3 tahun asrama. Kalau boleh tahu itu di mana pesantren Bapak kemarin? Oh, pesantren kemarin di Sukaraja. Oh, Sukaraja. Daerah mana itu, Pak? Di daerah Oku Timur. Oku Timur, Sukaraja, teman-teman sekalian. Itu mayoritasnya itu apa ya? Kalau kami kan orang Komering. Ya. Di situ mayoritasnya orang Jawa. Oh. Nah, jadi kerasa kan kalau misalnya beda suku tapi belum masuk. Itu nggak masalah. Iya. Itu nggak masalah karena berdampingan antara suku Komering sama suku Jawa. Tapi karena di sana tuh mayoritas pesantren itu dimiliki oleh orang Jawa di sana. Dan itu ya alhamdulillah sih Kak Wasid ini memang bagus sih. Emang dari orangnya aja sebenarnya nggak kuat karena kurangnya kesadaran sih. Itu jangan dicontoh teman-teman sekalian. Nah, kemudian pada saat sekolah SMA tuh Kak Wasid kami asrama Kak Wasid. Asrama tuh dia tuh bukan pesantren Kak Wasid, cuma ada asrama, ada kegiatan keagamaan sebagai macamnya itu. Bangun subuh digedor-gedor pintu. Terus tuh juga kasurnya itu yang bertingkat kami itu. Kasurnya 2 lantai, dua tingkat pokoknya itu kan. Sampai sholat, habis itu acara-acara habis subuh sama habis maghrib sampai menjelang isya kan. Nah, itu salah satunya teman-teman kan 3 tahun di situ. Setahun jadi yang biasa wajibnya. 2 tahun jadi pengurus. Nah, itu alhamdulillah sedikit banyak mengerti lah bahwasanya teman-teman sekalian. Pesantren atau asrama itu mengajarkan kita arti kemandirian. Ya benar. Kemandirian dan kedisiplinan. Nah, itu teman-teman sekalian. Oke, Kak Wasid, kayaknya banyak yang harus digali-gali dari pesantren. Tapi kita sekarang akan membahas tentang ini Kak Wasid yang lagi marak sekarang. Mungkin agak-agak sedikit tapi jurang atau orang ini. Kalau salah ngomong nanti bisa jadi bumerang teman-teman. Tapi di sini kami akan bertanya sama Kak Wasid. Menurut kacamata santri ini, santri melihat yang lagi panas sekarang tentang pondok pesantren. Kalau kita lihat di sini, izin juga Kak Wasid. Iya Pak. Ada di mana? Nah ini, pondok pesantren Al Zaitun. Ada di Indramayu. Nah teman-teman sekalian, dengan berbagai polemik yang ada, kira-kira menurut Kak Wasid nilai-nilai pesantren itu sebenarnya ada nggak di pesantren ini? Kalau untuk salah satu nilai-nilai pesantren itu ada Pak sebenarnya backgroundnya. Salah satunya itu mungkin ada santrinya, ada pelajarannya juga, tuh ada kiainya. Untuk membangun suatu pesantren itu harus ada salah satu yaitu kiai pemimpinnya yaitu kiainya, kemudian ada untuk tempat beribadah dan juga tempat untuk belajarnya Pak. Itu jadi, wajib ya? Ya wajib. Itu tadi dari yang kita lihat dari yang viral-viral itu Pak di berita itu kan. Jadi untuk pelajarannya itu sudah menyimpang dari syariat. Aliran alirannya menyimpang. Mungkin itu salah satu kita tidak menunjukkan semuanya itu sama. Mungkin ada perbedaan-perbedaan. Mungkin ada yang oknum-oknum. Nah, mungkin salah satu santrinya ada yang tidak tahu, orang tua santri tidak tahu. Kalau mereka sudah tahu, mereka tidak mungkin memasukkan anaknya di pesantren ini. Tapi banyak itu loh santrinya itu. Banyak itu, Pak. Nah, itulah makanya. Kalau misalnya kita garis bawah teman-teman sekalian, ada yang katanya itu yang menjadi imam itu bisa cewek. Kemudian sabnya itu berjauhan semeter dan juga sab sholatnya itu gabung antara cewek sama cowok. Maksudnya itu ada juga biasanya kita kalau perbedaan sab itu kan depan sama belakang nih, cowok sama cewek. Kalau kami lihat tuh kanan sama kiri. Kanan sama berdampingan. Sejajar berdampingan. Ada juga azan juga bukan hanya cowok sebagainya. Itu ada beberapa yang menurut kami itu Kak Wasid beda dari yang lain. Sesuatu hal beda dari yang lain itu terindikasi, terindikasi Kak Wasid. Kita nggak tahu kan keputusan era seperti apa. Ada sedikit penyimpangan dari ajaran sudah diajarkan dari kita dulu masih kecil kan sampai sekarang nggak pernah loh diajarkan kayak gitu. Kok di sini ada? Dan itu sudah
lama 30 tahun kurang lebih pesantren ini ada itu. Dan luas wilayahnya itu begitu banyak dan mereka tuh mandiri dalam hal pangan, berkebun sebagai macam sudah mandiri sebagai macamnya itu. Nah, kira-kira Kak Wasidin melihat itu ya. Kira-kira gimana itu? Bagusnya ini pesantren misalnya konsep seperti itu dibina atau ditutup? Kalau menurut saya sih Pak, untuk pesantren ini kan salah satunya untuk menciarkan agama Islam. Nah itu mungkin untuk menciarkan agama Islam, kalau sudah ada penyimpangan-penyimpangan, itu kasihan sama generasi-generasi berikutnya, Pak. Benar. Jadi orang yang tidak mengetahui itu merasa diracuni, Jadi meracuni, sudah diracuni. Kalau orang yang sudah melaksanakan hal yang salah, itu sudah menjadi kebiasaan, maka orang itu akan menjadikan itu suatu yang benar. Benar. Kalau tidak ada pemberantasannya, jadi menurut kami Pak, sebagusnya itu mereka kan sudah juga merintis selama kurang lebih 30 tahun. Yang sudah baru ketahuan ini baru saat-saat ini. Karena ada media sosial, media sosial itu. Untuk sebelum-sebelumnya tidak tahu. Ya, jadi untuk mungkin kita dari juga untuk pengembangannya itu nanti apakah dari pemerintah untuk dibina atau gimana gitu Pak. Mungkin kalau kita tidak bisa untuk langsung to the point gitu Tapi setidaknya kita kan kayak dunia negara demokrasi, kita bebas untuk berpendapat. Yang pasti kita itu di sini teman-teman sekalian tidak menjelekkan atau misalnya apapun itu, tapi kita di sini sifatnya itu netral. Benar. Netral mana yang terbaik, jangan sampai ada ini korbankan kawasan. Karena kalau kami lihat artikel itu teman-teman sekalian, kenapa pesantren tidak ditutup? Ini kan dibina, cuma tidak ditutup karena banyak santri di dalam itu, dan banyak orang itu yang kehilangan banyak pekerjaan sebagai macam di situ tuh dibina. Salah satunya ajarannya, ajarannya misalnya ada penyimpangan diluruskan lagi. Benar. Kadang-kadang kan benar kata Kawaswita itu teman-teman sekalian, sesuatu hal yang salah kalau tidak ditegur pasti benar kata orang. Benar. Makanya ada yang menegurnya. Salah satunya melalui beberapa orang-orang yang berkompeten di bidang seperti MUI, habis itu seperti pemerintah dan sebagainya macam itu. Kita sebagai masyarakat yang Kawasidi kalau misalnya kita melihat sesuatu hal yang menyimpang atau dalam artian tuh tidak pernah kita diajarkan seperti itu, benar. ya kan? Kita juga jangan sampai Kawasidi langsung, oh ini haram, jangan boleh, karena kita harus cek-recek dulu aliran apa dianya, kemudian kita diskusikan sama tokoh masyarakat, tokoh agama setempat. Misalnya itu terjadi di desa kita, misalnya. Mana jalan keluarnya, jangan sampai kita yang memviralkan tanpa ada dasar, jangan sampai seperti teman-teman sekalian. Nanti ada pihak-pihak berwenang yang akan menertibkan seperti itu. Karena Kawasidi takutnya nih, karena Kawasidi kalau misalnya kita belajar juga, aliran agama Islam ini akan pecah berapa golongan. Benar. Nah kan, yang hanya benar satu, nggak tahu tuh golongan yang mana. Nah itu salah satunya terlihat dari zaman sekarang ini banyak beredar aliran-aliran yang kita anggap sebagai aliran sesat. Ini bukan yang Ponpes Al Zaitun, tapi aliran sebelumnya itu teman-teman sekalian. Jadi kita sebagai orang Muslim kita harus dewasa melihatnya Kawasidi. Jangan sampai kita tuh terlalu bulat-bulat. Siapa tahu dia lagi latihan jangan sampai kita langsung menjudge dia tuh, ini bid'ah, ini haram sebagaimana. Itu teman-teman sekalian, kita dewasa, cek-recek dulu. Nah itu kira-kira Kawasidi Masalah Al Zaitunnya sepertinya kita lihat dulu, tapi setiap orang tuh berhak untuk berargumen ya Kawasidi karena kita negara demokratis. Jangan sampai kita itu mengetik-ngetik update status di sosial media, karena netizen, itu akan netizen jangan sampai kita itu konotasinya Kawasidi menjelekan satu pihak saja. Itu salah satu teman-teman sekalian, kita harus dewasa, kita cerna setiap perkembangan pesantren yang ada.
Dan kalau misalnya itu menyeleweng, kita komunikasikan pada pihak terkait. Iya, Nah, itu Kak. Ada apa step by step Kak Wasidi? Itu kira-kira. Nah, kira-kira Kak Wasidi tadi kita sudah ngobrol panjang kali lebar nih. Iya. Instagram Kak Wasidi apa? Oh, kalau Instagram saya nih Pak, Wasidi Andri Pak. Wasidi Iya. Andri, teman-teman sekalian. Itu nanti kita akan tulis di bawah sini. Jangan lupa di follow. Kalau misalnya ada pertanyaan seputar pesantren sebagai macam, boleh di inbox ya Kak Wasidi. Insya Allah nanti Kak Wasidi akan membalasnya dengan sukarela. Itu kira-kira. Tujuan akhirnya nanti Kak Wasidi itu gimana tuh di pesantren tuh kira-kira? Oh, ini Pak. Tujuan di akhir pesantren kami di pesantren ini Pak dipesan oleh kiai kami Pak. Kalau kita mau jadi apapun, namun tetap ada pondasi kita. Pondasi kita dari pesantren itu Pak. Jadi iman kita harus ditanamkan. Nah, jadi mau jadi apapun profesi kita itu tadi Pak. Jadi untuk kalau bisa mengajar untuk menjadi pahala yang jariah. Kalau bisa kita untuk orang tua kita yang sudah tidak ada itu. Gitu, Pak. Mungkin dari pesantren juga kita sudah diajarkan untuk supaya tidak seolah-olah untuk mengajar itu cuma untuk mencari nafkah. Jadi kalau profesi kita bisnis itu Pak, salah satunya di ada yang jadi karyawan ataupun apa. Jadi namun tetap profesi kita sebagai pengajar gitu Pak. Ya. Kira-kira sekarang posisi mau ngabdi nggak di pesantren tuh Kak Wasidi? Kalau kami pribadi Pak sudah alhamdulillah sudah menyelesaikan pengabdian kami. Berapa lama? Kurang lebih 5 tahun Pak di 5 pesantren modern Terpadu Nurul Qomar ya itu. Kira-kira posisi sebagai pengurus atau pembina atau apa? Kami sebagai pengurus dan juga sebagai pengajar di sana. Pengajar juga. Iya kemarin itu. Kira-kira ada keinginan nggak mendapatkan calon santriwati itu Kak? Kalau itu memang sudah ada Pak. Ada ya dari biasanya anak-anak kiai Basic-basicnya ya. Karena biasa teman-teman sekalian tidak sedikit santri itu dapat anaknya dari kiai di sana karena teman-teman sekalian kalau masalah jodoh itu kita minta berkah dari Pak Kiai dan Kiai juga yang nunjuk mana yang benar-benar sesuai sama ini kan itu teman-teman sekalian. Tapi Kak Wasidi ada rencana? Masih single sekarang kan? Masih single. Nah rencananya itu ada nggak? Ada insya Allah sudah ada. Insya Allah ada ya? Iya insya Allah. Nah insya Allah kita doakan Kak Wasidi apa yang diimpikan bisa tercapai, kemudian apa yang sudah dilakukan bisa menjadi amal ibadah, bisa menjadi pahala dan keberkahan bagi Kak Wasidi dan sekitarnya, teman sekalian. Kayaknya terakhir Kak Wasidi, closing gimana? Apa Pak? Ini kayak mau menjelaskan lagi Pak. Boleh. Sebenarnya di lembaga pesantren ini ada sebagian kita tidak bisa menganggapnya sebagai ecek-ecek gitu sebagai main-main. Nah di pesantren juga Pak kita mengutamakan pendidikan agama dan juga akhlak itu. Kemudian di pesantren juga khususnya di Sumatera Selatan ini sudah banyak lembaga-lembaga pesantren. Pesantren yang itu kayak yang sudah elit juga ada. Dari menengah atas, menengah ke bawah juga ada. Banyak pilihan. Iya, banyak pilihan. Tinggal kita memilih. Itu. Misalkan kalau kita dari keluarga yang sederhana, itu kita bisa cari pesantren yang bisa menerima dan mengadakan beasiswa. Benar. Untuk orang yang sudah menengah ke atas itu sudah ada. Bahkan dari pertama masuk itu sudah anggarannya 20 juta ke atas Pak. Iya itu. Sudah ada juga fasilitas lengkap. Itu, itu. Jadi sekarang juga ada yang berbanding juga sekolah-sekolah IT Pak. Benar. Sekolah Islam terpadu. Sekolah Islam terpadu itu Masya Allah Pak. Jadi dia sejenis sekolah tapi mengutamakan juga keunggulan, ada keunggulannya itu. Jadi ada yang mengadakan asrama dan juga ada yang pulang pergi. Ada macam-macam pilihan. Macam-macam. Kami juga sekarang ini sudah lagi
mengarah ke sana, Pak. Jadi untuk membangun sebuah sekolah. Jadi kami merintis sekolah Islam Terpadu Al-Madinah. Al-Madinah. Iya, Sama Pak. teman tuh kawan. Iya, sama salah satu juga alhamdulillah itu dosen kami, Pak. Ya, di UIN pada Palembang. Beliau juga pernah mengajar bahasa Arab. Berarti lahannya di mana itu rencana? Ini rencana lahan kami di perumahan Tanamas. Oh, Tanamas Banyuasin ya? Iya, Banyuasin di ya, KM 14 gitu. Iya, benar-benar. Berarti itu goalsnya Kak Wasidi. Ya, ini lagi merintis. Kita doakan teman-teman agar terrealisasi ya, Kak Wasidi. Insya Allah tahun ajaran baru kita sudah belajar aktif. Iya. Iya. Karena ini Kak Wasidi, kalau pesantren itu ya ada budget masing-masing. Iya, Pak. Mana yang benar-benar sesuai budget yang kita miliki, yang terjangkau, dan juga fasilitas yang diharapkan itu bisa apa ya, sesuai sama yang kita butuhkan. Benar. Tadi Kak Wasidi ada namanya itu Islam Terpadu ya? Iya, Islam Terpadu Al-Madinah. Al-Madinah. Itu koneksi nanti gimana Kak Wasidi? Ke Timur Tengah apa lulusannya nanti? Kira-kira. Itu nanti salah satunya mungkin kita juga untuk konsepnya, Pak. Kami kan belum menjadi nian. Jadi mungkin nanti kami akan mencari relasi-relasi gitu untuk mengarahkan suatu cita-cita kami memang untuk ke sana, gitu. Ke luar negeri, kemana pun. Iya, benar. Jadi setidaknya itu ada beasiswa lanjutan. Iya, benar. Jadi jangan sampai stuck di situ saja. Iya, benar. Itu sebagai batu loncatan di SDIT. Apa pesantren itu? SDIT. SDIT Al-Madinah. Ya, Al-Madinah agar bisa lanjut lagi ke tahap yang lebih tinggi lagi Kak Wasidi. Mungkin ini baru untuk merintis, mungkin nanti ada jenjang-jenjangan pendidikannya, Pak. Mungkin dari SMP, SMA-nya. Berarti kayak sekolah terpadu ya? Iya. Sekolah terpadu ya. Bukan hanya Islam terpadu, tapi sekolah terpadu juga. Banyak dari jenjang SD sampai kuliah kalau bisa. Itu Kak Wasidi, teman-teman sekalian. Sebenarnya tadi itu ada yang kurang Kak Wasidi. Yang belum ditanyakan itu, sekarang ada pesantren modern. Iya. Nah, kira-kira di tempat Kak Wasidi itu modern apa masih jadul-jadul dulu itu? Kalau di tempat kami namanya itu pesantren modern terpadu Nurul Komar, Pak. Jadi sudah terpadu, modern terpadu. Ya, itu kami berkaca di sekolah pondok pesantren Al-Amin. Pondok pesantren Al-Amin itu dan juga pondok kami alumninya rata-rata pondok pesantren Al-Amin Madura. Banyak juga di sana. Ya, itu dari Sumatera. Dia sudah modern, itu santrinya modern, salah satunya pakai sekolah kayak sekolah formal, pakai jas, pakai celana, pakai sepatu pantopel. Iya, karena kalau kayak orang-orang kantoran itu. Benar, karena kesannya anak pesantren tuh Kak Wasidi itu kalau misal di pondok ya, benar. Pondoknya itu besarung, baju koko, peci, masih ada sekarang kan. Kemudian dalam hal kamar, ada juga orang tuh lesehan kalau tidur. Apa namanya itu tikar sebagainya macamnya. TV nggak ada, handphone nggak boleh bawa, pokoknya jadul-jadul ya pokoknya. Tapi sekarang kayaknya itu balik lagi Kak Wasidi dia bisnis sekarang. Kalau misalnya zaman dulu masih dihadirkan sampai saat ini, bisa jadi peminatnya orang sekarang kan banyak kan. Makanya tidak sedikit pesantren yang boleh bawa HP, tapi ada waktu-waktu tertentu penggunaannya ya. Kemudian ada televisi utama, boleh nanti mungkin pada saat weekend saja yang bisa. Nah, itu masih berlaku di Kak Wasidi. Kalau di pondok kami itu untuk bawa HP tidak diberlakukan. Nggak boleh? Nggak boleh. Kalau misalnya menghubungi orang tua Kalau menghubungi orang tua itu ada khusus ya? Khusus setapnya. Jadi itu boleh hari Minggu. Ada telepon? Pada hari Minggu. Kemudian kalau untuk yang mendesak itu boleh langsung sama kalau yang perempuan sama ustazanya, yang laki-laki itu sama ustadznya. Gabung ya pesantrennya? Itu terpisah Pak, jadi asramanya terpisah. Kalau misalnya kegiatan-kegiatan bareng itu ada? Kegiatan-kegiatan paling sekolah. Sekolah. Kalau kegiatan pesantrennya masing-masing? Terpisah, masing-masing. Ya kadang-kadang ini Kak Wasidi yang menarik kalau pesantren ini ya. Mohon maaf kita ulas lagi. Pada saat detik-detik bertemu itu loh. Jadi
dak dik duk. Nah, ketemu sama cowok terus, sama cewek terus. Ternyata dipisah. Iya, Berarti nggak ada kegiatan bareng, cuma di sekolah ya kamu? Iya, di sekolah. Oh iya, ya itu untuk ini biar fokus juga Iya, Kak Wasidi. benar. Itu jarak jauh nggak pesantren itu? Kalau dari mana itu, Pak? Cowok sama cewek? Oh, kalau cowok sama cewek lumayan, Pak. Lumayan jauh ya? Iya. Oh beda ya Iya, tempatnya? beda. Itu teman-teman sekalian, kalau misalnya teman-teman ada cerita yang menarik sebagai santri di pesantren, boleh tulis di kolom komentar. Nah itu kira-kira karena kita membahas tentang dunia pesantren dan santriwan dan santriwati teman-teman sekalian. Kira-kira closing statement Kak Wasidi tentang topik yang kita bahas saat ini kepada penonton, silakan. Oke, satu tambahan lagi Pak ya. Boleh. Untuk mengetahui dan juga pesantren kami tadi, ada juga di YouTube channel, yaitu Pesantren Modern Terpadu Nurul Komar. Ya. Nah di situ ada dari sejarah pembangunan sampai pengembangan untuk belajar dan mengajar saat ini. Itu Pak. Wow, kita tulis di bawah sini pokoknya Ya, tuh. Pesantren Nurul Komar ada di YouTube. Nah closing statement jangan lupa Kak Wasidi. Oke, baik para teman-teman sekalian, alhamdulillah kita sudah berbincang-bincang tadi sama Bapak Hilian Batin. Yeah. Nah, dan itu salah satu dosen dari UIN Raden Patah Palembang. Dan juga teman-teman sekalian, untuk di sini kita bukan menggurui, namun kita cuma untuk sharing dan juga bercerita tentang pengalaman dan pribadi kita. Itu teman-teman sekalian. Bukan kami untuk menggurui, Pak. Ya, benar. Benar. Mungkin untuk menggurui lebih gurunya Bapak. Gitu. Tapi kita ini sebagai sharing. Iya, sharing Pengalaman, untuk pengalaman. Mungkin teman-teman sekalian untuk background kita, konsep kita sebagai orang itu mungkin dari latar belakangnya kita sudah tahu. Ya, jadi kalau orang itu dari pesantren, kita sudah tahu itu dari penampilan dan gerak-geriknya itu. Jadi teman-teman sekalian, mungkin untuk mengasah suatu skill, ya, kita bisa dimanapun bisa itu. Namun sesuai dengan keinginan kita. Misalnya nih, kalau kita tidak bisa di pesantren, ya, kita tahu bahwasannya di Palembang ini banyak sekali untuk menuntut ilmu, Pak. Misalnya itu di majelis-majelis gitu. Bahkan setiap malam, setiap hari itu ada. Itu di Palembang ini, Pak. Apalagi kalau kita di kampung-kampung Arab itu, Komplek Asgab atau di Kuta, di daerah Kuto, kata Palembang itu, daerah Kuto. Itu ada. Setiap malam Sabtu ada itu di Masjid Darul Mutakin namanya. Dari kami teman-teman sekalian, kalau orang lain bisa, kita harus bisa. Itu Pak. Oke, siap. Kalau orang lain bisa, kita harus bisa. Oke, siap. Sepertinya kita cukupkan Kak Wasidi. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan boleh langsung DM Kak Wasidi Instagram atau ditulis di kolom komentar. Insya Allah nanti akan dijawab lah. Akan dijawab. Semoga Kak Wasidi, konten yang kita bikin saat ini bukan bermaksud untuk memojokkan kasus yang ada, tapi kita di sini sebagai diskusi lah. Diskusi yang menurut kacamata kita apakah itu benar-benar menyimpang atau tidak. Ini tidak menjadikan teman-teman sekalian. Boleh teman-teman bebas untuk berpendapat karena kita negara demokratis, asalkan pendapat kita itu jangan sampai menghujat. Atau kita tulis di sosial media. Karena sekarang sudah ada undang-undang ITE ini. Bisa jadi di penjara. Itu teman-teman sekalian. Semoga podcast kita bermanfaat. Kak Wasidi, terima kasih atas waktunya. Jangan bosan-bosan datang di podcast kami dalam Batin Channel. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat, bisa membawa keberkahan bagi kita, bagi semua yang menyaksikan konten ini. Kami mohon maaf juga jika misalnya ada kesalahan. Kepada Allah kami mohon ampun. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sekalian.